Kalau saya minta Pak Lutfi untuk spill angka atau rate gajinya itu berapa kira-kira kalau Untuk untuk posisi di apa nih Mbak? Lebih spesifik mungkin. monitor? Lebih Posisi spesifik apa? untuk posisinya Eh, mungkin Mungkin di posisi drafter mungkin salah satunya. per, per project itu sekitar 15 kalau nggak salah itu untuk drafter. Itu per project. Generasi sekarang ini generasi yang susah fokus begitu ya Mbak Ellen ya. Jadi pengen mencoba ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini gitu ya. Terlalu banyak pilihan begitu ya. Sehingga Halo Sobat Atika, selamat datang di Infocation Atika episode yang ke-10. Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di siang yang indah ini kita dapat berkumpul dalam Infocation episode yang ke-10 dengan hati yang berbahagia ya teman-teman pastinya. Kalau saya boleh review nih, kelihatannya Atika itu selalu aktif ya mengadakan acara info session dengan tema yang sangat menarik dan pastinya setiap episodenya itu selalu berbeda-beda tema gitu teman-teman. Nah, di tema kali ini episode yang ke-10 juga tidak kalah menarik nih, apalagi ini kalau tidak salah nih, aku mau spoiler dikit. Ini berkaitan dengan anak-anak Gen Z yang baru fresh graduate dari bangku SMA ataupun SMK, dan buat teman-teman yang baru lulus kuliah kayaknya ini adalah tema yang bagus yang cocok untuk teman-teman semuanya. Well, tema yang akan kita bahas sangat dekat dengan kebutuhan anak Gen Z ya. Saya juga Gen Z, jadi saya excited banget untuk membahas tema kali ini. Apa sih tema episode 10 kali ini? Yaitu adalah membongkar rahasia rekrutmen dari HRD mengenai gaji, karir, dan profil karyawan yang dicari HRD di industri interior dan furniture. Wow, itu suatu apa ya, permasalahan anak-anak Gen Z, apalagi membahas mengenai rekrutmen gitu ya teman-teman. Sebelum saya hadir di sini, pastinya saya udah riset nih tentang industri interior dan furniture nih teman-teman. Apalagi dunia interior dan furniture saat ini tuh terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan desain, teknologi, dan kreativitas di dunia kerja yang lebih modern. And semua banyak calon tenaga kerja yang masih belum memahami nih teman-teman, bagaimana cara realita di industri itu seperti apa, skill seperti apa yang dicari perusahaan, dan hingga bagaimana caranya agar kita tuh dapat bersaing dalam proses rekrutmen. Nah, ini tepat banget buat teman-teman yang sudah join di Zoom. Melalui sesi ini kita akan memperoleh gambaran nyata mengenai dunia kerja, peluang karir, dan serta tips langsung dari praktisi industrinya. Wow, ini sungguh luar biasa ya. Tentu tenang aja teman-teman, di sini saya tidak sendirian. Saya pasti ditemani oleh dua narasumber yang sangat hebat-hebat di episode kali ini yang akan menemani saya serta memberikan wawasan dan juga pengalaman untuk teman-teman semuanya di sini. Jangan lama-lama ya, kayaknya perkenalan satu-satu dengan narasumber kita. Well, di samping saya, mungkin teman-teman lihat di layar Zoom, sebelah saya adalah narasumber pertama kita, yaitu Bapak Lamtarida Simbolon, SSMMA. Beliau adalah Direktur Akademi Teknik Pika. Kita sapa ya teman-teman. Halo, apa kabar Pak Lamtarida? Halo, selamat ya, malam. baik. Senang sekali bertemu kembali Pak Lamtarida. Kalau saya lihat ini Pak Lamtarida sering mengisi ini ya Pak, Info Session Apika juga ya? Ya lumayan sering. Ya, karena beliau adalah direktur dan juga pakarnya ya. Sebelum saya berbincang lebih lanjut nih Pak, Ya. saya kan lihat nih Akademi Teknik Pika itu apa sih? Ternyata saya search background Akademi Teknik Pika atau yang biasa disebut Apika itu ya Pak ya. Itu salah satu perguruan vokasi ya Pak. Betul, perguruan tinggi vokasi. Ya, Ya. yang memiliki jurusan desain interior dan furniture ya. Manufaktur furniture dan manajemen bisnis interior gitu. Wow. Kelihatannya kalau dari tema kita ini sangat relate ya dengan Atika ya. Jadi mungkin nanti Pak Lamtarida sebagai direktur dan juga pakarnya di Atika, jadi nanti akan membahas lebih lanjut mengenai perkembangan industri interior dan furniture, terus peluang karirnya seperti apa, apalagi peluang karirnya anak-anak yang lulusan dari Atika mungkin ya Pak ya, nanti Ya. bisa di-sharingkan, dan kesiapan SDM seperti apa sih Atika yang telah
mempersiapkan untuk alumni-alumninya gitu teman-teman. Oke. Nggak usah takut teman-teman, kita juga akan nyapa narasumber kita yang kedua, yang hebat juga dan pakar di bagian recruitment and selection. Tapi sayangnya kita tidak bisa bertemu secara langsung ya Pak ya, karena beliaunya sedang apa ya di luar kota. Jadi kita bisa bergabungnya via Zoom saja. Langsung saja kita sapa narasumber kedua kita, yaitu ada Bapak Lutfi Noman Perdana SPSI. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Ya, betul. Saya lagi di luar kota Mbak. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Lutfi, walaupun via Zoom ya Pak, tapi Iya. semoga ini menjadi perjumpaan yang luar biasa. Nah, teman-teman, Pak Lutfi ini adalah seorang koordinator rekrutmen and selection di PT SAS Kresindo Utama. Apa sih itu PT SAS? Saya akan spill sedikit ya. PT SAS Kresindo itu ada perusahaan manufaktur furniture kayu yang berskala besar yang berorientasi kepada ekspor yang berlokasikan di Tegal, Jawa Tengah. Gitu, teman-teman. Jadi ada narasumber pertama yang sebagai Direktur Akademi Teknik Pika, dan yang kedua adalah beliau yang pakarnya akan ngespil bagaimana perusahaan itu memilih calon karyawan baru seperti apa gitu teman-teman. Nah baik, kita tidak usah berlama-lama ya teman-teman, karena saya pun juga tidak sabar untuk belajar bersama dan membuka wawasan baru gitu ya. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Lami sebagai pembuka materi pertama. Sebenarnya kalau di industri interior dan furniture saat ini tuh berkembang ke arah mana ya Pak? Seperti kita lihat juga kan Pak Lam sebagai Direktur Akademi Teknik Pika, jadi kan sama-sama dibawa menaungi interior dan furniture-nya itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Ya, baik. Kita memang ini ya, kita melihat perkembangan sekarang ini ya, terutama di masa digital ini kan sangat cepat begitu ya, sangat cepat sehingga arah interior itu juga sangat terpengaruh begitu ya. Nah, terutama misalnya ini coba diklik itu slide-nya. Terutama misalnya kalau sekarang ini apa namanya ke arah custom gitu ya. Custom. Iya, jadi ini kan lahan kan semakin kecil ya, Yes. semakin sempit sehingga konsep Japandi minimalis yang butuh lahan yang lebih luas itu kan tidak bisa di ini lagi ya. Jadi orang lebih kecil lahannya dan untuk itulah apa namanya desain-desain ini harus menyesuaikan dengan itu ya, harus menyesuaikan dengan konteks itu sehingga membuat custom dan kalau kita lihat dari apa namanya trennya permintaan klien misalnya seperti itu ya, itu sering sekali apa namanya ya mereka butuh yang cepat. Jadi desain rendernya itu yang cepat ya. Yes. Kita kan orang sekarang ya mentalitasnya semuanya namanya serba cepat begitu ya. Ya, Nah, betul. kondisi kerjanya juga harus adaptif dengan itu ya. Jadi yang lulusan-lulusan ini baik dari SMK barangkali atau dari akademi gitu ya, atau dari perguruan tinggi harus punya daya adaptasi yang kuat dengan apa namanya konteks zaman kita yang tadi saya jelaskan seperti itu, Mbak Ellen. Oke, jadi lebih ke banyak ke custom gitu ya Pak ya. Terus kita juga harus kerjanya lebih cepat gitu. Betul. Cepat tapi tepat juga ya Pak ya. Gitu. Nah, kalau orang yang belum tahu tentang desain gitu ya Pak ya, desain furniture dan interior dan lain sebagainya, mungkin kayak aduh nanti aku jadi kerjanya apa ya kalau sebagai desainer itu. Kalau menurut Pak Lam sendiri nih, kalau menjadi seorang desainer, adakah profesi selain menjadi seorang desainer kalau kita terjun di dunia industri ini Pak? Atau mungkin dari contoh aja misal di Apika itu rata-rata tuh kerjanya jadi apa sih Pak? Gitu. Iya, Gambaran buat teman-teman yang awam gitu. sangat bervariasi memang ya dari kerjanya itu dari tracer studi kita itu ada yang
menjadi drafter, dia ada desainer interior, desainer furnitur, seperti itu ya. Ada yang jadi supervisor, jadi sangat-sangat ini ya, sangat bervariasi lulusan-lulusan kita itu. Dan sebagian memang ada yang jadi apa namanya, membuka usaha seperti itu ya. Iya, betul. Membuka usaha, meskipun memang ya mereka pada umumnya harus lewat bekerja sama orang dulu gitu ya. Setelah itu nanti baru bisa buka usaha sendiri seperti itu, Mbak Ellen. Jadi tidak saklek ya, kalau bahasa Jawanya kan saklek gitu ya Pak ya. Apa ya, kalau desainer ya jadi desain aja gitu ya, padahal sangat bervariasi ya teman-teman. Bisa jadi tadi yang telah disebutin Pak Alam tadi, ada seorang interior designer, ada seorang drafter, terus ada furniture designer dan lain sebagainya, itu sangat banyak banget ya Pak ya. Betul, betul. Nah, Ya. kalau tadi kan sempat menyinggung mengenai tren atau misalnya 5 tahun ke depan itu bakalan kayak gimana. Kita lihat di tahun ini aja nih Pak. Tahun ini itu kan sudah banyak yang menggunakan AI. Nah, ini kan menjadi suatu ancaman bagi menjadi seorang desainer atau sebagai seorang yang spesialis interior designer gitu ya Pak. Apakah AI itu menjadi ancaman atau malah menjadi peluang bagi tenaga kreatif nih Pak? Ya, sebenarnya bukan ancaman ya, Mbak Ellen ya. Sebenarnya bukan ancaman, justru desainer-desainer sekarang ini dengan adanya AI ini membuat mereka bekerja super cepat gitu ya, super cepat bagi yang tak menggunakan tentu saja ya. Makanya untuk semuanya siswa mahasiswa ya harus upgrade terus ya untuk pengetahuannya, wawasannya, skillnya gitu ya. Jadi jangan pernah memusuhi AI gitu ya. Kita harus berteman dengan AI itu dan memanfaatkannya semaksimal mungkin seperti itu ya. Jadi apa namanya? Cuman ada hal-hal yang AI tidak bisa selesaikan gitu ya. Jadi harus jelas batas-batasnya itu. Nah, misalnya problem solving di lapangan gitu ya. Yes, of course. Ini kan gambar kerja yang dibuat ini seringkali ndak sesuai rencana kan begitu ya di lapangan. Nah, makanya apa namanya? Orang-orang ini harus butuh pekerja kreatif atau tenaga profesional ya yang bisa menjawab kebutuhan di lapangan ini. Betul. Itu misalnya problem solving ya. Kemudian empati atau komunikasi ya. Empati komunikasi misalnya AI itu tidak punya kemampuan emosional gitu ya. AI itu tidak bisa menjawab kerinduan, kecemasan klien gitu ya. Betul, betul. Jadi ya dibutuhkan orang begitu ya, meskipun sekali lagi meskipun AI itu dan akan semakin canggih ya, bisa kita suruh membuat apa namanya, membuat desain yang super cepat gitu ya, tapi itu yang harus diperhatikan menurut saya. Jadi AI itu tidak punya emosi, tidak bisa menjawab apa namanya, masalah-masalah yang di lapangan, tidak bisa menjawab tentang kearifan lokal yang diminta gitu ya, atau juga tidak bisa meraba gitu ya. Ini kan kalau seorang desainer, dia kan meraba ini ya material ya gitu ya, Mbak Ellen ya. Jadi tidak bisa apa namanya, tidak punya itu, ya tidak punya. Kalau kita tanya, bisakah kamu meraba, dia kan tidak bisa itu ya. Yes. Nah, jadi justru itu pekerja-pekerja kreatif ini sangat-sangat dibutuhkan, dan sekali lagi semakin orang punya keahlian untuk memanfaatkan AI ini, dia akan semakin cepat melesat maju. Begitu Mbak Ellen, saya kira. Oke. Kalau boleh saya simpulkan ya Pak, Ya. berarti kan AI itu bukannya ancaman tapi malah sedikit membantu kita ya untuk Ya, banyak mungkin ya membantu banyak gitu ya. visi ya teman-teman, berarti memperbanyak membantu kita ya. Cuman kita tuh yang tetap bakal dibutuhkan ya Pak ya, karena seperti yang dijelaskan Pak Alam itu, AI itu tidak bisa meraba, tidak bisa berjalan dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Ya. Nah, kalau di Atpika sendiri Pak, apakah sudah menerapkan sistem AI di dalam pembelajarannya, atau teman-teman mahasiswa Atpika atau alumninya itu sudah dibekali begitu? Ini agak nyerempet-nyerempet sedikit ya teman-teman. Ya. Ya, betul sekali. Nah, kurikulum kita itu kurikulum 2025 ya, ada revisi memang beberapa mata kuliah di dalamnya itu mengkolaborasikan dengan AI gitu ya. Nah, sekali lagi kita ini bukan sekolah yang sangat pesat, sangat maju yang sudah
AI based semuanya, enggak begitu ya, tapi dimasukkan di dalam kurikulum begitu Mbak Ellen. Nah, tentu saja ini menjadi catatan bagi Apika, tentu saja bagi kita semuanya. AI ini kan bergeraknya sangat cepat ya, jadi kita harus belajar semuanya ya, dari manajemennya, dari dosen-dosennya, termasuk ya dosen-dosennya harus melek AI gitu ya, sehingga bisa memenuhi kerinduan intelektual atau kreatifnya para mahasiswa ini, seperti itu ya. Jadi di dalam kurikulum ini diintegrasikan seperti itu Mbak Ellen. Oke. Jadi nggak ada yang khusus gitu ya. Nah, tentu saja dengan apa namanya, program-program yang juga sedang kita update, misalnya Paita gitu ya, itu akan diberikan juga di dalam pembelajaran seperti itu, sehingga anak-anak ini atau mahasiswa ini mempunyai skill lah, kemampuan di dalam aplikasi-aplikasi itu, seperti itu Pak Helen ya. Oke, tadi Pak Lam menyinggung skill nih. Jadi saya juga pengen bertanya nih Pak, Ya. skill yang paling penting atau yang paling harus kita miliki di generasi muda saat ini, terutama di dunia industri interior dan juga furniture itu apa? Kalau menurut Pak Lam sendiri nih? Ya, jadi apa memang ya, kita harus mempunyai gambaran yang besar. Gambaran yang besar artinya orang itu untuk maju ke dunia profesional harus mempunyai hard skill dan soft skill gitu ya Mbak Helen ya. Hard skill itu seperti apa? Ya yang mereka pelajari di Adpika ini gitu ya. Mulai dari menggambar, desain, membuat furnitur seperti itu ya. Itu hard skill yang harus dikuasai ya, termasuk apa namanya, AutoCAD, SketchUp dan Python nantinya gitu ya. Itu hard skill yang mau tidak mau seorang desainer ya, seorang lulusan Adpika harus kuasai. Kalau tanpa menguasai itu apa namanya, tidak banyak nilainya nah gitu ya, atau bisa memalukan Adpika begitu ya. Waduh, serem juga ya. Nah, jadi itu ya. Karena nanti permintaannya di dunia profesional seperti itu. Orang Oke, guys. mendengar lulusan Adpika itu ya orang yang mempunyai keahlian di bidang itu ya. Tapi itu baru hard skill ya Mbak Helen ya. Ya. Nah, di sisi lain ada namanya soft skill ya. Soft skill itu apa sih? Soft skill itu ya kita semuanya mungkin pernah dengar. Tapi itu integritas orang itu ya. Bagaimana orang itu berkomunikasi gitu ya. Bagaimana orang itu mempunyai sikap atau attitude gitu ya, bagaimana orang itu mampu bekerja sama, bagaimana orang itu memecahkan masalah gitu, bagaimana orang itu mempunyai ketahanan, atau dalam bahasa sekarang ini namanya resilient ya. Resiliensi itu berarti ketahanan bangkit di tengah persoalan begitu ya. Nah, hal-hal itu Mbak Helen ya. Jadi kalau saya membayangkannya, tidak tahu nanti Pak Lutfi di lapangan gimana dia melihat ya. Kalau kita dari sisi akademisi melihatnya ya 50-50% seperti itu ya Mbak Helen ya. 50% artinya hard skill itu menentukan. Tapi juga soft skill menentukan gitu ya. Jadi apa artinya orang yang sangat pintar dalam apa namanya, AutoCAD atau SketchUp atau menggambar macam-macam, tapi kalau dia tidak bisa diajak kerjasama, kalau dia tidak bisa diajak untuk apa namanya, kerja tim begitu ya, atau kalau tidak pintar berkomunikasi begitu ya, padahal kan kesuksesan seorang profesional itu banyak sekali dipengaruhi oleh kemampuannya berkomunikasi gitu ya Mbak Ellen. Ya, itu kira-kira Mbak Ellen. Kalau kita melihat di sini perbandingan atau komposisi antara hard skill sama soft skill seperti itu. Oke, kalau boleh saya tahu nih ya Pak, kan tadi ada hard skill, soft skill. Berarti hard skillnya itu kita olah melalui apa itu Pak? Magang kah atau ada praktek atau bagaimana? Betul sekali. Pertama memang hard skill itu ya melalui pembelajaran di kampus kan gitu ya. Melalui mata kuliah baik teori maupun praktek di workshop itu ya, di bengkel ya. Ketika mempunyai itu. Nah, hard skill itu diolah di situ ya. Jadi kemampuan tadi ya, mulai dari menggambar sampai nanti membuat produk begitu ya. Itu di situ. Nah, tetapi ada
sarana-sarana pendukung, misalnya kunjungan industri gitu ya. Kunjungan industri itu membuat mahasiswa-mahasiswi itu mempunyai wawasan yang luas, ya, mempunyai wawasan yang luas tentang dunia industri seperti itu ya, tentang apa namanya, bagaimana di lapangan prakteknya. Kemudian nanti ada magang, magang itu selama 4 bulan atau lebih begitu ya, Mbak Ellen ya. 4 bulan magang itu membuat orang mempraktekkan apa yang sudah dipelajari ini dan mempelajari apa yang belum diajarkan gitu ya. Karena seringkali di apa itu di kampus itu tidak diajarkan semua. Kampus itu jangan dibayangkan sebagai tempat untuk mendapatkan semua, no, no, no. Itu hanya seperti benih-benih atau seperti percikan-percikan api gitu ya yang harus dikembangkan. Nah, itu cara mengolah hard skill itu ya melalui pembelajaran, kurikulum, macam-macam. Tapi sebenarnya Mbak Ellen ya, dalam mengolah soft skill itu sebenarnya di situ juga ya, kerja kelompok, kerja tim ya di kampus begitu ya, kerja membuat satu proyek atau membuat satu produk begitu ya. Itu mereka sebenarnya sedang mengolah soft skill-nya gitu ya. Memang di kampus itu ada namanya psikologi industri dan organisasi gitu ya. Itu ada mata kuliah itu, tapi sebenarnya mata kuliah yang lain tuh menjadi ini ya, semuanya harus berpartisipasi untuk membangun soft skill-nya setiap anak itu. Begitu Mbak Ellen. Ya, sehingga tidak terpisah-pisah begitu. Itu kira-kira bagaimana memformasi atau membentuk mahasiswa-mahasiswi ini sehingga ya diharapkan mereka lulus menjadi orang yang qualified ya dalam skillnya, hard skill maupun soft skillnya. Seperti itu Pak Eden. Luar biasa banget ya. Salah satu contoh kita tadi itu di Apika teman-teman, dan kebetulan juga sangat relate dengan tema kita yaitu desain interior dan juga furniture. Kalau nggak salah ini salah satu apa ya Pak, jurusan yang ada di Semarang ya? Hanya di Apika saja ya kalau tentang desain interior dan furniture ini. Ya, sampai saat ini seperti itu. Jadi kita memang program studi D3 ya Mbak Ellen ya, D3 desain interior dengan 3 jurusan begitu ya. Jurusan desain interior, kemudian jurusan manufaktur furnitur gitu ya, dan jurusan manajemen bisnis interior. Tentu saja setiap jurusan ini mempunyai spesifikasinya gitu ya, mempunyai kekhasannya masing-masing. Misalnya jurusan desain interior ya harus mampu merancang, memvisualisasikan, mengimplementasikan ya desain interiornya ya. Pekerjaannya nanti menjadi apa? Macam-macam. Jadi QC, menjadi drafter, menjadi macam-macam gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Nah, kemudian juga dengan manufaktur furnitur ya. Berarti menjadi apa ini orang yang sudah kuliah manufaktur furnitur D3 ini ya? Nanti bisa menjadi supervisor, manajer ya, manufaktur furnitur seperti itu. Nah, sehingga mereka ini harus mampu mengelola proses produksi ya di perusahaan tentu saja yang saya kirim kepada mereka. Nah, demikian juga dengan manajemen ya, mampu memanage ya, mampu menjadi supervisor produksi dan sebagainya, mampu menjadi pelaksana, pengawas gitu ya, perencana dan sebagainya. Itu kira-kira apa namanya ya, jurusan yang diberikan dan kurikulumnya disesuaikan dengan itu. Tentu saja memang seperti yang saya bilang tadi, kurikulum itu bayangkan ya, kurikulum itu ada kurikulum 2020, 2022, 2023, 2025. Nah, kenapa itu sangat cepat-cepat digantikan gitu ya, Helen ya? Itu memang mengingat apa namanya zaman kita itu berubah sangat cepat. Iya, jadi tidak hanya kurikulum lama yang kita kan pengen upgrade ya Pak, update terus-terusan gitu ya. Iya, betul sekali. Gitu Mbak Ellen. Kalau yang dari sudut kita gitu ya, gimana kita lihat. Kalau menurut Pak Lam ini kan sebagai apa ya, direktur gitu kan, pasti memahami anak-anak zaman sekarang di perkuliahan seperti apa, teman-teman SMA, SMK seperti apa. Nah, nilai atau IPK kita di semasa sekolah dan perkuliahan itu sangat penting nggak Pak untuk kita bawa sebagai bekal untuk apa ya, apply kerja gitu. Gimana menurut Bapak?
Ya, itu penting tapi tidak sebagai penentu utama gitu ya. Artinya mahasiswa-mahasiswa ini harus pinter, harus seperti yang saya bilang tadi ya, hard skillnya itu harus ahli di bidang itu, harus disuruh buat gambar ini tak bisa, buat ini bisa, buat itu bisa, begitu ya. Itu kan konsekuensi logisnya kan mempengaruhi nilai gitu ya, IPK ya. Jadi artinya orang yang apa namanya ya, kemampuan gambarnya, kemampuan ini, kemampuan itu bagus, tentu saja IPK-nya bagus. Ya, memang nggak tahu perusahaan-perusahaan itu salah satu syarat yang dilihat memang ini gitu ya. Bagaimana nilai orang ini, bagaimana IPK-nya seperti itu ya. Tentu saja perusahaan kalau melihat IPK 2,0 atau 1,9 nggak ada yang mau rekrut gitu ya. Nah, itu yang pertama, tapi tidak tidak yang paling utama begitu ya. Yang paling utama apa ya? Ya semuanya yang tadi, sikapnya, ya, kemampuannya, ya toh, bekerja dan gabungan antara hard skill sama soft skill tadi, gitu Mbak Helen. Oke. Ya, penjelasan yang sangat luar biasa ya teman-teman, apalagi kita sudah diberikan contoh langsung bagaimana perkuliahan, bagaimana yang diajarkan di APK itu seperti apa, dan bahkan sampai sudah dibekali dari semester 1 ya Pak ya, Betul. sampai nanti kita ketika mahasiswa APK ataupun mahasiswa-mahasiswa lainnya, teman-teman SMA SMK itu lulus juga bakal punya skill, harus punya hard skill yang bagus gitu. Nah, Pak, kalau pesan dari Bapak untuk teman-teman yang ada di Zoom nih, barangkali ada yang masih SMA, SMK, atau yang baru mau lulus kuliah, ini pesannya bagaimana di saat dia menentukan masa depannya nih? Ya, memang menentukan masa depan itu ini ya, bukan hal yang mudah begitu ya Mbak Ellen. Seringkali kita itu entah karena dipaksa orang tua atau kita karena membaca di mana, lihat di mana begitu ya. Nah, oke, tapi yang pesan saya bagi kalian-kalian semuanya ya yang masih muda-muda ya. Kalau yang udah tua sih nggak usah dipesan ya. Yang masih muda, yang masih SMK atau udah lulus, baru lulus atau yang mau lulus begitu ya, itu begini. Kamu setelah SMK atau SMA bisa aja kerja, dapat duit, ya, untuk kebutuhan hidup, buat orang tua macam-macam. Tapi kuliah, kuliah itu akan memberimu 1001 wawasan untuk berkembang begitu ya, Mbak Ellen ya. Akan banyak hal yang bisa kita kerjakan begitu ya dengan kuliah. Bukan hanya soal ijazah, tapi orang yang kuliah 2-3 tahun itu diandaikan mereka udah bisa lebih menyelesaikan problem-problem yang kompleks begitu ya Mbak Ellen ya. Untuk usaha atau untuk kerja tuh banyak sekali yang bisa kita kerjakan ya. Apa namanya? Jadi oke lah, desainer apa, tapi jangan-jangan nanti orang yang kuliah di APK itu kerjanya bukan di situ kan gitu ya. Bisa kerjanya misalnya yang tadi dihukum lah atau di mana lah. Tapi basicnya sebagai manusia ya, manusia itu yang sudah mendapatkan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi ini 1001 apa namanya, kesempatan akan terbuka seperti itu. Nah, kuliahlah ya. Kalau udah bisa kuliah reguler, kuliah sore, begitu ya. Oh, ada kelas karyawan juga ya Pak ya? Di Atika ya, jadi ada kelas reguler itu pagi normal ya, atau ada kelas karyawan juga ya di jam 7 malam sampai jam 9 malam ya. Artinya ya oke, kalau kamu memang berminat untuk desain atau manufaktur atau manajemen bisnis interior ya, Atika menjadi salah satu apa namanya ya, kampus ya yang bisa mendampingi untuk menjadi orang-orang yang berkualitas begitu ya. Nah, tapi ya kampus lain juga artinya gitu ya. Cuman pesan saya secara umum ya, kecaplah pendidikan tinggi dan itu akan mengubah hidup, membuatmu kesempatan untuk berkembang itu akan sangat banyak. Begitu Mbak Ellen ya. Pesan singkat. Berikan aplaus dong buat Alam. Jadi pemaparan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Bahkan kita diberikan contoh langsung seperti apa di desain interior,
soft skill apa yang harus kita miliki, hard skill, bahkan pembekalan yang sudah diberikan sejak saat-saat ini, terutama desain interior itu tidak hanya menganut hal-hal itu saja ya Pak, tapi kita selalu upgrade trendy yang mengikuti tren, apalagi anak-anak Gen Z kan orangnya gampang bosenan nih, kadang kayak gini-gini aja, tapi ketika kita mengikuti tren, jadi itu ada kreativitasnya muncul gitu ya Pak ya, dan juga tadi misalnya soft skill dan hard skillnya juga tadi sudah disampaikan dengan jelas ya oleh Pak Lam gitu. Baik, terima kasih Pak Lam atas pemaparan yang sangat membuka wawasan kita dari yang nggak tahu sampai tahu ya, Ya. gitu. Dan tentu aja tadi seperti tema yang saya sampaikan di awal, kalau misalnya nih, kalau mau apply kerja itu soft skill, hard skill apa yang akan dilirik di perusahaan gitu. Tenang aja teman-teman, kali ini kita akan dibahas langsung oleh pakarnya yaitu Bapak Lutfi sebagai koordinator recruitment and selection di PT SAS Resindo Utama. Baik Pak Lutfi, jadi tadi kan sudah dijelaskan ya dengan Pak Lam Tarida bahwasanya soft skill itu kita perlu, hard skill kita perlu, berarti 50-50, 50%, 50%. Nah, kalau menurut Pak Lutfi sebagai koordinator recruitment and selection, jadi kan sering banget ya menghadapi berbagai calon karyawan baru gitu ya Pak ya. Nah, apa sih pertama kali yang dilihat HR saat menerima CV kandidat Pak? Dan profilnya tuh seperti apa? Boleh dijelaskan Pak Lutfi? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Hel sudah diberi kesempatan. Selamat siang Pak Lam. Selamat siang, Pak Lutfi. Ya, izin menyampaikan. Siapa? Mari. Oke, baik. Untuk kandidat itu sendiri ya Mbak. Pertama kali ketika saya melakukan seleksi karyawan, hal yang paling pertama saya lihat adalah kesesuaian dengan posisi dan juga skill. Jadi seperti yang tadi Pak Lam sebutkan juga, ada yang namanya teknologi AI. Jadi dalam proses rekrutmen itu juga kita menggunakan yang namanya teknologi AI untuk mempermudah dalam melakukan seleksi, khusus terutama di seleksi awal-awal nih. Jadi seringkali seorang rekrutmen untuk mempermudah itu hanya mengetik keyword, menggunakan keyword. Kayak misal kita membutuhkan posisi untuk drafter atau mungkin PPIC atau mungkin supervisor production, ya khususnya di furniture yang lebih spesifik seperti itu. Bisa juga diketik seperti itu. Nanti akan muncul listnya. Jadi memang melihat dengan kesesuaiannya, biar bisa langsung dilihat oleh HR itu sendiri. Kemudian setelah kesesuaian dengan posisi dan juga skill, akan kita lihat nih spesifikasi skillnya itu sendiri. Seperti kalau misal di drafter itu, kan tentunya ada berbagai macam. Ada yang namanya drafter untuk teknik, ya kan, ada otomotif dan lain-lain. Terus kemudian ada drafter untuk bangunan, terus juga ada drafter untuk furniture itu sendiri. Jadi kita lihat dengan kesesuaian dari kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Terus kemudian setelahnya akan kita lihat dari portofolionya. Apakah portofolionya memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan nantinya dari semua itu akan kita gabungkan dan kita review kembali. Reviewnya bagaimana? Dengan cara praktik secara langsung nih terkait skill yang sudah tertuang di dalam portofolio ataupun CV yang kandidat miliki. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Mel. Kalau dari sudut pandang HR ya, untuk melihat kesesuaiannya seperti itu. Nah, kalau dari dunia industri interior dan furniture ini ya Pak ya, karena sebagai pakarnya Pak Lutfi, soft skill yang wajib yang dimiliki oleh sebagai karyawan baru nantinya untuk apply di dunia industri dan furniture itu apa? Oke. Soft skill yang paling topnya gitu, harus bisa Oke, ini oke. apa itu Pak? Oke. Dari pengalaman saya, ketika saya melakukan seleksi karyawan dengan berbagai macam posisi dan juga bertemu dengan berbagai keunikan-keunikannya masing-masing, yang terutama dan yang paling penting adalah skill komunikasi. Terus yang kedua adalah attitude, dan yang ketiganya adalah skill teknis. Kenapa seperti itu?
seringkali orang itu pinter, orang itu hebat, dan punya karya yang mungkin luar biasa ya, dibanding teman-teman yang lain, dan karya itu pernah ikut lomba ini dan itu, tapi tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, tidak bisa menjual dirinya. Oh, sorry, menjual diri mungkin terlalu kasar ya. Mungkin kurang bisa mempromosikan, mungkin seperti itu ya. Mempromosikan dirinya, bahwa Oke, baik. saya itu orang yang punya skill sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu, gitu. Jadi memang skill komunikasi itu diperlukan. Dan yang kedua, kenapa attitude? Ya, tentunya dalam proses mengkomunikasikannya, terus kemudian eh, ada hal-hal yang memang menjadi batasan. Tentunya ada bahasa-bahasa yang memang perlu diperhatikan. Bagaimana agar orang itu lebih bisa menerima dan lebih berdampak kepada HR ataupun siapapun itu yang nantinya menerima informasi, biar lebih bisa dipercaya. Seperti itu sih, uh, dari tiga hal yang penting itu dari saya. Terus untuk teknik sendiri, itu adalah seperti pendukung ya, Mbak. Karena proses belajar itu sudah bergulir, seringkali orang memang sudah mumpuni lah di bidangnya. Karena belajar lama, ada tugas dan lain-lain, pasti pasti seseorang yang sudah lulus, entah itu dari SMK lanjut ke kuliah atau dari kuliah terusan lulus, pasti yang bersangkutan juga punya skill yang mumpuni. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Nah, kalau berhubungan dengan Gen Z ya Pak ya, ini kan sangat kasus anak-anak Gen Z yang baru lulus kuliah, yang baru lulus SMA SMK itu kan pengennya mencari pekerjaan. Nah, kadang nih Pak ada yang kalau saya lihat nih di sosial media atau lain sebagainya tuh kayak tiba-tiba nggak lolos karena menanyakan gaji gitu. Apakah itu ketika kita rekrutmen nih menentukan ekspektasi gaji itu realistis atau tidak sih Pak sebagai pakar pakar di koordinator rekrutmen and selection? Tanggapannya bagaimana nih Pak? Oke, baik. Uh, Sebenarnya dalam proses rekrutmen itu nggak ada yang namanya benar salah, kayak gitu, ya kan? Itu menjadi haknya teman-teman ataupun haknya para pencari kerja untuk apa namanya, mempunyai ekspektasi, ya kan? Punya ekspektasi. Tapi yang namanya hidup pasti kan butuh yang namanya strategi, butuh strategi. Kadang ada kalah, ada juga menang. Nah, untuk kita bisa memenangkan itu, tentunya kita harus punya riset terlebih dahulu, ya kan? Untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya kalau misal contohnya kayak nego gaji atau ekspektasi gaji, ya harus based on misal nih salary di area tempat mereka nantinya bekerja. Kalau misal untuk Jakarta, mungkin based on-nya bisa mengikuti area Jakarta sampai dengan range tertentu seperti itu. Atau untuk area Jawa Tengah juga bisa juga eh, mengikuti dengan area Jawa Tengah dengan rate tertentu seperti itu. Atau memang si kandidat ini sendiri punya spesifikasi yang memang sangat bagus dan punya kepercayaan diri tinggi dan yakin bahwa value dirinya itu layak untuk diberikan kompensasi dengan gaji yang sesuai dengan diharapkan, tidak masalah, ya kan? Tapi balik lagi, apakah memang itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak? Jadi ada diperlukan adanya win-win solution antara perusahaan dan juga si calon tenaga kerja itu sendiri. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi memang perlu ada skill negosiasi. Balik lagi, skill komunikasi sangat dibutuhkan itu, Mbak. Oke, berarti harus sadar diri juga ya Pak ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena kan kalau ketika kita punya experience atau punya hard skill atau punya soft skill yang lebih banyak, lebih bagus, itu pasti HR juga akan melihat hal itu ya Pak. Berarti kan disesuaikan dengan gajinya juga gitu ya. Betul, Mbak. Nah, Harus sadar. kalau tadi kan sudah membahas mengenai soft skill nih Pak, kalau hard skill yang paling dilirik kayak misal nih seorang HR baru melihat CV-nya dan melihat oh hard skill seperti langsung kayak ya ini yang kita cari itu apa Pak? Saya kadang tuh saya kepo kayak kadang HR itu melihat dari segi apa sih hard skill yang langsung dilirik apalagi di dunia industri dan interior.
Gitu Pak. Kalau Oke, baik. menurut Pak Lutfi bagaimana? Oke, untuk hard skill sendiri ya, Mbak. Sebenarnya ada macam-macam karena memang proses produksi ataupun proses kerja di dunia furniture ini itu cakupannya cukup luas, ya kan? Dari awal sampai akhir itu ada berbagai macam hard skill yang kita butuhkan, ya kan? Dari proses pemotongan kayu itu sampai kayu menjadi sebuah produk furniture, ya kan? Ada bagian planner, ada juga bagian apa namanya eh, gambar atau drafting, terus kemudian ada bagian finishing seperti itu. Skill-skill hard skillnya memang sangat-sangat penting dan kita butuhkan. Eh, untuk saat ini, kalau saya lihat untuk pasarnya ya, yang paling paling demand-nya paling tinggi adalah di drafting atau skill drafter. Drafter itu sendiri memang eh, tidak hanya dibutuhkan untuk dunia furniture. Jadi kalau misal teman-teman eh, bersekolah di PIKA atau berkuliah di PIKA, terus kemudian lulusnya bingung nih, merasa, oh saya kok lulusan PIKA hanya bisa di furniture. Enggak hanya di furniture aja. Jadi kalau memang punya skill drafter sendiri, itu bisa masuk ke berbagai industri selain furniture ya. Tapi memang kalau memang bisa masuk ke dunia furniture akan lebih baik karena bisa lebih mengembangkan skill di furniture itu sendiri seperti itu. Itu sih paling banyak memang dibutuhkan di drafting dan juga ke area finishing produksi sih Mbak untuk saat ini untuk hard skillnya. Oke, berarti apa ya, bermacam-macam pekerjaan gitu ya Pak ya, tidak hanya Betul betul. hanya itu saja gitu. Nah, kalau menurut HR atau bagian recruitment and selection ini Pak, tadi kan saya sudah sempat bertanya juga sebagai Pak Direktur ya. Nah, kalau dari kacamata HR itu apakah nilai atau IPK itu menjadi penentu juga atau itu mungkin nomor yang kesekian baru yang kita utamain dari soft skill atau hard skill atau bagaimana Pak? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alam juga ya, IPK itu penting, tidak kalah penting dengan hard skill, tapi harus memang diimbangi ya. Jadi keduanya harus saling berimbang. Karena menurut saya sendiri, IPK itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari proses belajar. Ya. Asumsinya ketika seseorang mempunyai IPK yang bagus, tentunya proses belajarnya itu lengkap. Seperti kita membaca buku, kalau misalnya kita hanya membaca eh, daftar isi aja, memang kita tahu nih isinya dari awal sampai akhir, ya kan? Tapi ketika kita ditanya buku ini tuh isinya secara detail itu apa sih? Kan kita nggak pernah tahu. Nah, ketika kita membaca buku dari awal sampai akhir, terus ketika kita ditanya isi dari buku itu, kita kan bisa menjawabnya dengan gampang dan nanti bisa menghasilkan IPK yang bagus. Jadi memang keduanya harus berimbang ya antara hard skill dan juga IPK itu sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban diri kita. Seperti itu sih Mbak untuk kedudukan antara IPK dan juga hard skill itu sendiri. Oke, baik. Jadi tidak hanya IPK aja, soft skill, hard skill juga tidak kalah penting gitu. Betul. Kalau zaman sekarang nih Pak, Gen Z gitu kan, saya juga Gen Z kebetulan. Jadi ketika saya lulus kuliah Pak, itu saya baru mengenal namanya LinkedIn. Nah, ternyata LinkedIn itu adalah salah satu platform untuk personal branding kita agar dilirik oleh HR di perusahaan-perusahaan ya Pak ya. Kalau menurut Pak Lutfi nih, kalau personal branding dan LinkedIn itu apakah berpengaruh terhadap penilaian bagi HR atau tidak? Oke, baik. Untuk LinkedIn sendiri, kita membahas spesifik terkait LinkedIn ya, Mbak. LinkedIn ini cukup berpengaruh. Yang pertama, karena memudahkan kita atau lulusan baru atau siapapun untuk masuk ke dunia kerja. Di LinkedIn ada berbagai macam informasi, ada berbagai macam pembelajaran yang bakal kita dapatkan di sana. Terus kemudian yang kedua, dengan LinkedIn kita lebih mudah untuk menyebarkan informasi. Informasi tentang apa? Ya tentunya terkait skill kita, pengalaman kerja kita, terus kemudian informasi-informasi yang nantinya berguna bagi HR atau bagi perusahaan dalam mencari kandidat atau mencari calon
karyawannya mereka seperti itu. Dan yang terakhir tentunya LinkedIn itu membuat lulusan baru ataupun siapapun itu lebih dekat dengan perusahaan. Jadi nggak perlu, zaman dulu kan ada yang namanya nyebar lamaran kerja ya, harus jalan-jalan gitu, nitip di satpam. Nah dengan LinkedIn kita nggak perlu melakukan itu. Cukup dengan di rumah aja, duduk di depan laptop atau sekitar membuka HP, kita bisa langsung terhubung dengan perusahaan dengan cara ngechat HR-nya, tentunya dengan bahasa yang baik dan benar, terus kemudian baru kita menyampaikan maksud dan tujuan, dan kita bisa melampirkan juga nih CV kita dan juga portofolio kita agar bisa screening secara langsung atau dilihat secara langsung oleh HR ataupun owner dari perusahaan itu sendiri. Jadi lebih meningkatkan kemungkinan kita diterima di perusahaan, lebih meningkatkan kemungkinan kita untuk diterima terima kerja di suatu perusahaan. Jadi LinkedIn itu sangat-sangat mempermudah kita. Ya, itulah tadi pentingnya untuk tetap update informasi dan juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti yang disampaikan oleh Pak Alam tadi. Oke, jadi tidak kalah penting juga. Jadi kita harus mengikuti apa ya, poin-poin yang diminta HR ya Pak, biar kita itu apply pekerjaannya itu lebih gampang gitu. Nah, saya boleh minta tips nggak Pak dari Pak Lutfi ini, tips yang perlu dipersiapkan fresh graduate agar lebih mudah diterima bekerja itu apa saja? Oke, tipsnya yang pertama, jangan pernah takut untuk mencoba. Teman-teman masih muda, jangan pernah takut mencoba. Apapun yang kita pelajari, pasti akan berguna di kemudian hari. Hanya saja kita perlu yang namanya konsisten dan juga bertanggung jawab. Kalau memang ketika langkah pertama itu di dia belajar terkait drafting atau drafter kayak gitu, ya silahkan untuk lebih fokus ke drafter dan terus mengembangkan skill sampai menjadi seorang yang expert di bidangnya. Dengan menjadi seorang expert di bidangnya, tentunya eh, pekerjaan ataupun apapun yang diharapkan dari hal yang kita pelajari akan datang dengan sendirinya sih, selama kita memang menjadi seorang yang expert di bidangnya. Oke, well, itu penjelasannya luar biasa ya dari kedua narasumber kita dari kacamata Pak Lam tadi sebagai Direktur Sekolah Vokasi Desain Interior, dari kacamata Pak Lutfi sebagai HR-nya di PT Stas Kresida Utama. Kita tadi sudah mengulik tips, mengulik hal-hal yang lebih positifnya, hal-hal baiknya gitu. Kalau boleh saya bahas nih, tantangan terbesar di generasi muda untuk memasuki dunia kerja, terutama di industri interior dan juga furniture, itu seperti apa? Saya boleh minta pendapat dari Pak Lam tadi dari dulu. Ya, baik, tantangan yang dihadapi oleh fresh graduate gitu ya, Mbak Yes. Ellen ya. Apa namanya? Memang harus dilihat dengan kacamata yang lebih luas begitu ya. Jadi di satu sisi orang-orang yang Mbak Ellen tadi bilang Gen Z atau generasi Z ya, mereka ini orang-orang super kreatif ya. Mungkin Pak Lutfi setuju dengan saya, super kreatif, kreatif buat ini, buat itu, portofolio macam-macam ya. Di sisi lain memang apa namanya generasi sekarang ini generasi yang susah fokus begitu ya Mbak Ellen ya. Jadi pengen mencoba ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini gitu ya. Terlalu banyak pilihan begitu ya sehingga nggak gampang untuk konsisten atau stay tetap di satu perusahaan ya gitu ya. Gampang menjadi kutu loncat begitu ya, Helen ya. Nah, sehingga apa namanya ini memang tidak mudah diatasi ya karena orang-orang muda sekarang ini nggak boleh dimarahin, nggak boleh ditegur juga kadang udah tersinggung macam-macam gitu ya. Nah jadi ini harus pinter-pinternya atasannya untuk mengelola generasi ini supaya dampaknya besar seperti itu ya. Itu menurut saya tantangan. Jadi dari segi mentalitas ya Mbak Ellen ya, mentalitas di satu sisi kreatif, tapi di sisi lain kurang tahan banting begitu ya. Padahal di dunia kerja itu
Waduh, tantangannya itu luar biasa, ya toh, belum ini, tuntutan itu, persaingan dari apa namanya teman kerja dan sebagainya seterusnya, gitu ya. Jadi memang mentalitas itu sih kalau dari sudut pandang saya, Oke. Mbak Ellen ya. Kalau dari sudut pandang Pak Lutfi nih sebagai HR nih, bagaimana Pak? Oke, baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lam tadi ya, Pak. Gen Z ini memang luar biasa, memang perlu treatment khusus karena di generasi ini ada banyak perubahan yang terjadi dan update teknologinya itu sangat pesat. Jadi memang diperlukan yang namanya eh, resiliensi atau ketahanan dan Betul juga ya. hardiness atau sebenarnya sama sih resiliensi sama sama hardiness itu ketahanan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, eh, Gen Z ini perlu lebih konsisten dalam menjalankan sesuatu dan ketika tertarik dalam satu hal silahkan bisa fokus ke hal ini dan menjadi seorang expert di bidangnya. Dengan menjadi expert tentunya semua hal yang diharapkan dan diinginkan pasti akan datang dengan sendirinya. Nggak perlu capek-capek. Itu kan yang selalu diharapkan oleh Gen Z ya. Sukanya rebahan sambil main HP gitu kan. Nah, itu Betul. mungkin ya. Iya, Dari iya. situ. Oke. Eh, ada pertanyaan lagi nih untuk kedua narasumber saya yang hebat-hebat ini pastinya. Kalau dari kacamata Pak Lutfi dulu deh. Apa kesenjangan yang terbesar antara pendidikan dan kebutuhan industri Pak Lutfi? Kadang kan ada underestimate ya, misalnya, aduh aku lulusannya tidak S1, aku lulusannya baru SMA, tidak cocok masuk di loker seperti ini. Respon dari HR itu gimana Pak? Kalau kesenjangan terbesar antara pendidikan dan kebutuhan industri? Oke. Eh, untuk pendidikan dan industri ya, terkadang eh, bukan permasalahan dari pekerjaannya itu tidak ada, tapi lebih ke si pencari kerjanya ini mau mencoba sesuatu hal baru atau tidak. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, eh, nggak perlu takut untuk melangkah. Karena ketika kita sudah melangkah dan kita bertanggung jawab, terus kemudian kita konsisten di satu bidang, kita akan menjadi seorang expert dan nantinya semuanya akan lebih mudah. Jadi memang, balik lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lam, eh, pembentukan mental itu sangat penting. Makanya saya harap ketika di pick up pembentukan mental entah nantinya di dunia kerja ataupun nanti lulusan menjadi seorang business owner itu sangat-sangat diperlukan. Jadi antara kebutuhan pekerja dan juga kebutuhan karyawan, kebutuhan pekerjaan dan juga karyawan dari perusahaan itu tidak ada kesenjangan karena skill-skill yang nggak berkaitan seperti itu sih. Oke. Kalau adanya hadirnya AI itu apakah mengurangi kebutuhan tenaga kreatif, Pak? Kalau dari segi di perusahaan? Oh, enggak, Mbak. AI itu hanya fungsi pembantu aja. Saya juga sehari-hari menggunakan AI, terus kemudian ketika saya memproses karyawan, seperti yang tadi saya awal disampaikan, ketika saya memproses kandidat, mencari kandidat, saya juga menggunakan AI, karena AI itu fungsinya mempermudah kita, tapi tidak menghilangkan hubungan antara antar manusia itu sendiri, karena memang punya punya apa namanya ya, punya punya rasa tersendiri yang seperti Pak Lam sampaikan tadi antara hubungan antar manusia. Karena AI tidak akan pernah bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Seni, terutama untuk di bidang seni ya, kreativitas, untuk kayu interior juga, itu sangat-sangat sangat membantu, jadi tidak akan tergantikan sih kalau dari sudut pandang saya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya mau mengambil contoh langsung ya, karena kan Pak Lutfi sebagai koordinator Recruitment and Selection di PT SAS Kresindo Utama. Nah, kalau Pak Lutfi kan menemui berbagai macam pegawai ya, calon baru, calon pekerja baru gitu. Profesi apa yang profesi apa aja yang relate dengan jurusan desain interior yang ada di PT SAS, Pak? Eh, untuk saat ini, di SAS kita banyak membutuhkan di produksi ya, khususnya. Di produksi kita sangat membutuhkan skill dari teman-teman di produksi, terus untungnya di bagian produksi lapangannya,
seperti supervisor ataupun operator mesin-mesin tertentu yang memang membutuhkan skill khusus seperti CNC dan lain-lain. Terus kemudian skill drafting tentunya, karena produksi itu nggak berjalan kalau memang tidak ada yang namanya gambar kerja. Itu memang dibutuhkan. Terus kemudian bagian finishing, finishing itu ada berbagai macam, entah itu finishing produksi ataupun di QC-nya atau quality control-nya. Karena dari dua hal ini memang sangat berkaitan atau bersinambungan. Jadi sebuah produk itu akan berakhir baik atau bisa bisa menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan lain-lain, itu ditentukan di akhirnya, nggak cuma di awal tapi juga di akhirnya, di bagian QC dan juga di bagian finishing itu sendiri sih, seperti itu Mbak. Oke, jadi buat teman-teman yang sepertinya kalau nggak salah di Zoom ini ada anak-anak Advika ya, mungkin bisa Ya. membuka wawasan nantinya aku mau kerja di seperti apa, di perusahaan yang mana itu mungkin. Tapi don't worry buat teman-teman yang di luar Advika, it's okay. Ini kita kan wawasannya wawasan secara umum ya, jadi bisa diterima semua khalayak gitu. Oh. Well, itu tadi teman-teman penjelasan pemaparan materi yang luar biasa dari kedua narasumber kita dengan statement yang apa ya, membantu kita membuka wawasan kita gitu ya. Oke, di sini aku ada fan session buat kedua narasumber, jadi nanti bisa apa ya, bisa memberikan alasan juga karena di sini mainnya adalah mitos atau fakta gitu. Tidak di TV aja mitos atau fakta, tapi saya bawakan juga di Session episode 10 kali ini. Jadi nanti saya akan bacakan mitos atau fakta dan nanti para narasumber bisa pilih salah satu mitos atau fakta dan dijelaskan alasannya apa gitu. Udah siap ya Palem, Pak Lutfi? Siap. Oke. Mulai dari Pak Lutfi dulu. Mitos atau fakta Bapak, IPK tinggi pasti mudah dapat kerja. Susah nih Mbak. Fakta sih, fakta. Susah ini. Fakta Mbak, fakta. Fakta. Kalau fakta, alasannya apa nih Pak? Ya seperti yang tadi, karena memang berimbang ya Mbak. Kita juga, mahasiswa juga perlu punya IPK yang tinggi untuk bisa masuk ke dunia kerja. Karena itu pintu gerbangnya selain hard skill tadi ya. Oke, jadi jawabannya adalah fakta gitu. Oke, next ke Pak Lam. Pak Lam, orang introvert itu sulit sukses dunia kerja, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa itu Pak? Karena ada kerjaan yang cocok dengan orang yang introvert gitu ya. Jadi Contohnya? contohnya apa ya? Penulis atau apa atau bahkan drafter misalnya gitu ya. Itu kan banyak orang yang introvert juga seperti itu ya. Butuh diem, mengulang gitu ya. Jadi menurut saya bukan hanya orang ekstrovert yang sukses di dunia kerja seperti itu ya. Baik. Tidak, mitos ya. Oke. Oke, next lagi. Buat Pak Lutfi nih, mitos atau fakta, portofolio tuh lebih penting daripada ijazah. Wah, pokoknya penting Mbak. Kalau portofolio doang nggak punya saya gimana Mbak? Tapi Kenapa? fakta sih, portofolio itu penting. Fakta, jadi portofolio itu penting. Di mana seseorang, misal dia lulus dari sebuah perguruan tinggi, hasil sekolah, tapi tidak ada apa namanya wujud nyata bahwa si mahasiswa ini atau siswa ini telah belajar, tentunya dipertanyakan juga ya. Dipertanyakan juga, ini ijazahnya asli atau enggak, kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi memang portofolio itu penting sebagai seperti tadi saya sampaikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban si mahasiswa ataupun siswa ini telah menempuh suatu perguruan tinggi ataupun sekolah, telah selesai menyelesaikan sekolahnya, seperti itu. Oke, jadi tidak ada mitos, tidak ada fakta ya. Jadi tengah-tengah karena dua-duanya sangat penting gitu. Apalagi di dunia kerja pastinya kita butuh bukti
bahwasanya pendidikan kita juga harus lihat bukti dia pengalamannya, hard skillnya seperti apa gitu. Ini kita tidak main mitos atau fakta karena sudah selesai. Saya mau ada pertanyaan lagi nih Pak, bahwasanya kalau HR itu kan punya cita-cita karyawannya nantinya akan seperti apa. Kalau Pak Lutfi itu ada nggak satu kata untuk menggambarkan karyawan impian, apalagi di PT SAS gitu. Satu kata, apa Pak? Karyawan impian ya Mbak. Eh, ini sih lebih mungkin taat akan aturan ya, compel lah ibaratnya terhadap regulasi. Karena memang di dunia kerja kan kita berhubungan dengan berbagai banyak macam-macam orang kayak gitu. Ada yang gampang tersinggung, ada juga yang enggak. Terus kemudian lingkungan kerja yang enggak selalu aman juga. Jadi memang saya berharap karyawan itu bisa menaati aturan yang ada. Karena ini dari sudut pandang HR, tentunya aturan dibuat bukan membatasi, tapi mempermudah hidup seseorang. Kayak gitu sih. Dan tugas saya sebagai HR memang menjaga semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan. Itu yang saya harapkan. Oke, taat aturannya itu seperti apa Pak? Disiplin waktu kah? Taat deadline pekerjaan atau apa? Lebih ke semuanya? Mungkin lebih ke general ya Mbak ya. Lebih ke general karena aturannya udah banyak banget. Udah banyak banget. Jadi saya harus kalau memang menjelaskan sesuatu agak lumayan merepotkan juga. Jadi memang seperti itu sih karyawan yang taat aturan terus kemudian ada lagi Mbak mungkin bukan taat aturan ya lebih ke punya inisiatif ya punya inisiatif tapi tetap harus membatasi diri juga seperti itu sih. Itu luar biasa ya penjelasan mitos atau fakta, diskusi yang luar biasa juga dari kedua narasumber gitu. Mungkin ini last question sebelum saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di Zoom untuk bertanya ke dua narasumber. Oke, aku mau tanya sekali lagi ya Pak ke Pak Lutfi ini. Karena mumpung beliau hadir di sini, jadi saya mau tanya-tanya juga. Kalau menurut Pak Lutfi nih, apa yang membuat perusahaan itu berani memberi gaji lebih tinggi kepada seseorang atau karyawannya? Gaji ya Mbak ini berkaitan sama gaji pertama Betul. memang kesesuaian dengan kebutuhan harus sesuai dulu. Terus kemudian memang si karyawan ini punya skill dan sesuai juga dan juga karyawan itu bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Karena bekerja itu nyari pekerjaan itu sebenarnya gampang, tapi nggak semua orang itu bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Saya sering kali ketika merekrut orang, terus kita membayar gaji yang nggak sedikit kayak gitu kan. Tapi baru di kontrak atau mungkin bekerja 1 bulan 2 bulan sudah coba ke perusahaan lain kayak gitu kan. Itu juga cukup merepotkan juga bagi saya dalam proses rekrutmen ya, Mbak. Jadi memang kita sebenarnya nggak ada apa namanya nggak ada masalah dengan gaji, tapi yang kita butuhkan ya tadi itu karyawan yang bertanggung jawab dengan pilihannya. Kalau memang sudah memilih untuk bekerja di perusahaan kami, saya harap lebih bertanggung jawab dan lebih loyal seperti itu sih. Kalau saya minta Pak Lutfi untuk spill angka atau rate gajinya itu berapa kira-kira kalau Untuk untuk posisi di apa nih Mbak? Lebih spesifik mungkin. monitor? Lebih spesifik untuk posisinya mungkin. Mungkin di posisi drafter mungkin salah satunya. Oh, drafter ya Mbak. Drafter ini gajinya lumayan sih untuk beberapa area ya. Eh, untuk di area Jawa Tengah itu masih di angka sekitar 4 juta sampai 8 jutaan untuk beberapa perusahaan tertentu. Terus untuk area Jawa Timur itu bisa lebih tinggi. Kalau di area Jawa Barat itu lebih tinggi lagi ya. Saya pernah interview untuk dia freelance untuk per project itu sekitar 15 kalau nggak salah itu untuk drafter itu per project seperti itu. Itu projectnya paling hanya 1 minggu sih. 2 proyek aja 1 bulan ya. Ya, kalau beberapa project kayaknya udah jadi miliarder ya. Lumayan itu Mbak.
Iya. Kalau dari divisi bagian produksi, Pak, Wah, produksi lebih gede lagi, Mbak. supervisor, iya. Supervisor itu depends on industrinya, besar industrinya. Kalau memang semakin besar, tentunya salary itu akan mengikuti ya, Mbak. Tapi untuk apa namanya supervisor sendiri itu range-nya juga lumayan. Untuk masih entry level sama seperti drafter yang tadi awal saya sebutkan. Terus kemudian untuk yang memang udah di posisi expert itu di 2 digit kepala dua ada juga yang di angka 30-an juga ada sih. Ini tergantung dari besar kecil industrinya seperti itu. Hari ini saya juga habis proses kandidat juga untuk apa namanya supply chain. Itu supply chain ini lumayan. Kemarin itu saya interview karena beliau ini proses pembangunan pabrik dari awal sampai sekarang udah running gitu. Itu di kisaran 60 sih untuk produksi itu sendiri. Ini 60.000 apa 60 60 juta juta, ya, Pak. Pak? 60 juta. Oh, saya sangat search sekali. Tahu gitu saya ambilnya desain interior dan furniture ya, biar Udah lebih mematikan. daftar lagi aja, Ndok. Ya, oke, nanti aku daftar di Apika deh kalau kayak gitu. Oke, terakhir nih, Pak, kalau bagian desainer. Kalau desainer itu kan katanya lebih banyak diem, tapi kan dia banyak kreatifnya. Itu kisaran berapa tuh, Pak? Untuk tertingginya saya kurang tahu ya, Mbak. Kurang tahu ya. Kurang tahu untuk yang tertingginya, karena saya belum pernah mencari untuk desain posisi ini yang tertinggi. Tapi kalau untuk di engineering sendiri atau research and development, eh, jadi kurang lebih hampir sama seperti drafter. Tapi puncaknya ya, seperti yang tadi saya sampaikan, per project bisa di angka 10 sampai 15 kayak gitu. Kalau project yang besar ya di angka mungkin lebih dari itu gitu untuk range gajinya. Wow, luar biasa ya, Pak ya. Tadi itu sudah kita mengulik tentang pembahasan soft skill, hard skill, profil kandidat yang dicari, gajinya seperti apa. Jujur saya shock karena saya bukan dari lulusan desain ataupun interior dan juga furniture. Jadi kayak wow, ternyata gajinya luar biasa ya, gitu. Dan itu malah melebihi gaji saya, jujur. Jadi nanti deh saya mau daftar di Atvika gitu. Iya, ya. Oke. Gratis Oh, ya semester pertama. oh ya, gratis teman-teman. Oh ya, ini kalau di Atvika di belakang saya kok ada diskon UKT nih, Pak. Oh ya, Nih. betul ya teman-teman yang mau daftar bisa langsung didaftar ya. Kita memberikan 30% ya diskon untuk semester 1 begitu ya. Yang mendaftar sekarang atau besok ya 2-3 hari ini silakan begitu ya. Nah kalau misalnya 30% itu masih kurang bisa langsung WA direktur nanti ya. Waduh, Bisa. waduh. Nanti Wow. itu jadi ada banyak beasiswa ya Mbak Helen ya, beasiswa yang disediakan oleh Atvika ya, ada Rising Star, ada 30%, ada yang per semesternya berapa persen seperti itu ya. Nanti kita bisa kirimi flyer-flyernya itu, dan itu memang tujuannya ya bagaimana supaya banyak orang bisa kuliah gitu ya Mbak Helen gitu ya. Nah jadi nanti UKT-nya juga tidak mahal-mahal amat sih Mbak Ella di sini. UKT-nya untuk kuliah reguler ya 4.500.000 ya. 4.500.000 nanti tambah potongan beasiswa itu makin berkurang lagi gitu ya. Nggak sampai 4 juta nanti gitu ya. Nah kemudian untuk kelas karyawan itu 2.500.000 gitu ya. Juga ada banyak potongannya juga. Nah dan yang menariknya itu bayarnya itu boleh nyicil per bulan. Nah gitu ya. Jadi 2,5 juta misalnya dibagi 6 itu jadi berapa? 4,5 juta atau 4 juta dibagi 6 itu jadi berapa? Seperti itu. Ini kayaknya lebih besar gajinya nanti dibandingkan kuliahnya ya. Nah, betul sekali. Iya, kita bisa lihat dari tadi tuh. Tadi Pak Lutfi sudah menjelaskan banyak hal seperti apa profil yang dicari di dunia furniture. Terus kuliah di Atvika ini juga ada desain interior dan juga furniture dengan biaya yang ditawarkan totalnya segitu. Tapi gajinya hampir mau 2 digit. Yang bilang bukan saya ya teman-teman, tapi yang bilang langsung ke pakarnya tadi ya. Ini fakta ya, Pak Lutfi ya, bukan bohong ya Pak ya.
Oke, kalau gitu perbincangan dari saya sendiri sudah selesai, tapi saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di room Zoom untuk bisa berdiskusi langsung dengan narasumber satu, Pak Lamtarida dan Pak Lutfi. Kalau ada yang mau tanya bisa raise hand atau komen di room chat. Yuk, mumpung kita menghadirkan pakar-pakarnya langsung, yang mau lulus masih bingung gimana caranya mempersiapkan diri, boleh langsung tanya aja. Aduh, Saya mau tanya, ya udah. oke. Aduh, moderatornya agak minus nih teman-teman. Ya, nanti saya bacakan apa-apa. Boleh langsung raise hand aja. Berapa ya? Wildan. Oh, Wildan. Halo Kak, selamat siang. Namanya siapa? Boleh disebutkan kenalan dan apa pertanyaannya dan ditujukan ke narasumber siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Wildan dari Bandung. Saya mau nanya buat Pak Lutfi nih. Kalau dalam industri interior sama manufaktur tuh kesalahan teknis yang paling sering dilakuin fresh graduate itu saat mulai terjun langsung ke proyek di area pabrik itu apa? Ini langsung bisa saya jawab, Mbak? Ya, Pak Lutfi silahkan. Bisa langsung dijawab. Oke. Terkadang teman-teman ini berarti terkait dengan gambar kerja ya atau draftingnya. Eh, Terkadang itu teman-teman yang sering dilakukan kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman di sini adalah eh, ini membuat estimasi yang kurang akurat. Jadi akurasinya perlu diperbaiki. Seringkali di kita muncul kesalahan itu, misal kita butuhnya hanya panjang lengan kursi itu hanya sekitar eh, berapa ya? 50 cm seperti itu, 50 cm. Tapi ternyata ada kelebihan. Terus kemudian ada juga celah-celah dari apa? eh, Lemari kayak gitu untuk gapnya. Saya kurang paham itu namanya karena itu terkait pertanyaan teknis. Itu juga lebih kelebihan lebarnya berapa mili kayak gitu. Itu juga bisa menjadi sebuah kesalahan. Itu kesalahannya muncul sedari gambar kerjanya itu sendiri. Jadi memang perlu dilakukan beberapa kali review, terus kemudian beberapa kali pembuatan sampel untuk bisa menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan standar dari buyer itu sendiri. Jadi memang sering kesalahannya di situ, sering kesalahan komunikasi dan juga mengkomunikasikan gambar kerja ke produksi itu sendiri sih Mas, yang sering terjadi. Oke, apakah cukup menjawab? Oh iya Mas, cukup Mas. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke. Next, ini tadi saya baca di room chat ada yang bertanya atas nama Mas Rizal Nurwahyudi. Halo, bisa on kamera dan mute? Halo, Mas Rizal. Halo, Oke, silakan perkenalkan dan apa yang mau ditanyakan kepada narasumber satu atau narasumber kedua, silakan. oke sebelumnya perkenalkan nama saya Nur dari Papua. Saya saya mau tanya nih untuk Pak Lutfi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara terbaik bagi mahasiswa untuk membangun pengalaman praktik atau proyek mandiri yang sesuai dengan kebutuhan standar industri saat ini. Terima kasih. Itu pertanyaan buat narasumber kedua yaitu Pak Lutfi. Mohon dibantu untuk menjawab. Terima kasih. Jadi apa Mas membangun? Bagaimana cara terbaik bagi mahasiswa untuk membangun pengalaman praktik atau proyek mandiri yang sesuai dengan kebutuhan standar industri saat ini, Pak? Oke, oke, oke. Terima kasih. Baik. Yang pertama yang diperlukan ya tentunya melakukan riset pasar ya. Eh, yang dibutuhkan itu apa? Entah itu apakah memang eh,
desain yang harus yang unik atau yang kreatif atau yang seperti apa. Jadi memang yang pertama dilakukan adalah melakukan riset pasar terlebih dahulu biar kita tahu kebutuhannya itu eh, yang seperti apa. Terus kemudian nanti tinggal eh, kita melakukan apa namanya profiling, bukan profiling sih, lebih ke promosi atau mungkin bisa juga eh, tanya-tanya ke beberapa expert, ya mungkin kayak seperti Pak Lam sendiri. Pak Lam juga kan seorang expert juga di sini, jadi nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari pasar itu sendiri. Kalau misal memang tertarik untuk langsung terjun ke lapangan pekerjaan kayak gitu, ya bisa dimulai dengan internship ataupun magang sih, biar lebih langsung bersinggungan dengan apa namanya industri itu sendiri. Seperti itu sih, Mas. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya juga mau bertanya untuk narasumber yang pertama yaitu Pak Lam. Selain kemampuan menggunakan software desain, hard, hard skill teknis apa di bidang produksi atau manufaktur yang paling dicari oleh perusahaan dari seseorang lulusan baru, Pak? Terima kasih. Silakan, mohon dibantu untuk menjawab, Pak. Skill Terima apa kasih. tadi? Boleh diulangi Mas Rizal? Bisa diulang kan? Suaranya agak Tadi ngelek-ngelek. Oke, saya ulangi lagi. Selain kemampuan menggunakan software desain, hard skill teknis apa di bidang produksi atau manufaktur yang paling dicari oleh perusahaan dari seorang lulusan terbaru? Terima kasih. ya, baik. Tentu saja tadi sudah disebutkan ya penggunaan software, terus hard skill ya tentu saja hard skill apa namanya seorang desainer ya eh, bisa membuat gambar mulai dari perancangan sampai gambar kerja seperti itu ya. Itu yang paling penting. Nah, untuk manufaktur furniture ya bisa membuat dari awal perancangan sampai membuat produknya seperti itu. Saya kira sesuai dengan spesialisasinya ya itu yang paling penting begitu ya. Dia yang paling penting dikuasai oleh masing-masing mahasiswa di jurusannya seperti itu ya. Hard skill yang lain ya itu nanti tergantung jurusannya mungkin ya. Jadi kalau jurusan desain interior ya bagiannya di yang tadi yang membuat gambar. Terus kalau yang di manufaktur ya membuat produk gitu ya. Kalau yang di manajemen ya memanage seperti itu kira-kira Rizal. Jadi itu yang skill yang harus diasahkan ya, yang perlu dikuasai di perkuliahan seperti itu ya. Nah, tentu saja yang sangat melengkapi nanti yang lebih penting adalah seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi ya, apa namanya soft skill itu komunikasi misalnya. Kalau kamu bisa membuat gambar yang bagus gitu ya, tapi kamu tidak bisa menjual diri katanya tadi atau menjual gambarmu itu ya itu tidak akan bisa laku seperti itu kira-kira Kak Rizal dari Papua mana ini Papua Barat atau Papua Timur ya tampangnya kayak ini. Baik, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya dan pemaparannya. Sukses selalu Gimana, buat Kak? Advika. Gimana Kak Rizal, sudah terjawab semuanya ya pertanyaan dua-duanya dari narasumber satu dan narasumber kedua? Iya, sudah. Oke, kalau gitu Terima saya kasih. next ya. Terima kasih Oke. kembali Kak. Oke, kita next ke penanya berikutnya. Itu ada dari Kak Yongki Charles ya. Bacanya Carlos apa Charles nih? Charles. Charles. Oke Kak Yongki, apakah bisa on cam? Itu bisa dikecilin dong. Oke, kayaknya malu-malu nih, saya bacakan aja ya. Pertanyaannya adalah, Kak, saya mau bertanya untuk Pak Ya, Lutfi. silakan. Oh, oke, udah bisa. Oke, silahkan perkenalan. Ya, saya Yongki Charles dari Manado. Saya mau tanya untuk ini Pak Lam ya.
dalam perkembangan zaman ini kira-kira gimana cara desain interior bisa lebih cepat berkembang dan belajar lebih dalam perkembangan zaman ini, Pak? Sudah. Iya, baik. Bagaimana? Coba tadi bagaimana supaya Dalam cepat. perkembangan zaman ini, Pak, kira-kira gimana sih caranya mahasiswa desain interior ini bisa lebih cepat berkembang dan belajar lebih dalam? Belajar lebih dalam. Ya, baik. Yang pertama itu jangan pernah cepat puas, begitu ya. Jangan pernah cepat puas dengan entah materi atau satu tema yang kamu pelajari, begitu ya. Jadi selalu ada namanya curiosity ya, kuriositas itu keingintahuan. Kalau tidak seperti ini, seperti apa? Kalau bukan ini, gimana? Gitu ya. Jadi apalagi kamu adalah anak-anak Gen Z yang hidupnya sangat berdampingan selalu dengan AI ya. Jadi harusnya anak-anak sekarang itu harus lebih cepat dong itunya berkembangnya gitu ya, Mbak Ellen ya. Betul. Karena semuanya sumber-sumber sudah ada ya. Kalau saya sama Pak Lutfi dulu belum ada itu AI itu ya gitu ya. Jadi kita harus baca buku semuanya gitu ya, Mbak Ellen, kita di perpustakaan. Sekarang nih anak sekarang nggak mau lagi ke perpustakaan, Pak Lutfi ya. Mereka semuanya tanya AI semua ya gitu ya. Saya kalau periksa tugas anak-anak itu, ini dari AI. Ini dari AI gitu ya. Jadi sampai di otak saya itu sudah ada chip gitu ya untuk mendeteksi mana yang tugasnya AI gitu ya. Nah, jadi tapi tidak apa-apa. Artinya semua kemajuan ini ya, Mas Yongki ya, harus digunakan untuk maju cepat begitu ya. Jadi AI-nya jangan cuma digunakan untuk apa namanya yang nggak berguna dong gitu ya. Tapi sesuai dengan bidangmu di interior misalnya, gunakanlah itu untuk mempercepat kamu berkembang seperti itu ya. Itu yang cari terus ya. Orang-orang yang sukses itu orang yang nggak pernah cepat puas begitu ya. Orang yang dia selalu mencari alternatif gitu ya. Ini kalau mengerjakan ini seperti ini, alternatifnya apa ya? Alternatif 1, 2, 3 gitu ya. Sehingga dia otaknya itu ya secara neurobiologisnya itu otaknya itu dibiasakan untuk mencari solusi-solusi baru begitu ya, Mas Kelvin ya. Otak kita itu luar biasa ya. Nah, dicari terus bagaimana menyelesaikan problem-problem. Saya kira seperti itu ya. Sekali lagi jangan pernah cepat puas, belajar dan belajar terus dan manfaatkan artificial intelligence untuk membuat kamu lesat ya, maju sangat cepat. Begitu, Mbak Ellen. Oke, apakah Mas Kelvin sudah menjawab pertanyaannya? Sudah cukup. Sudah. Oke. Selanjutnya ini ada penanya lagi. Ada dari Kak Devina mau bertanya. Saya bacakan ya, Pak. Saya izin. Kak, saya mau bertanya untuk Pak Lutfi. Bagi kita mahasiswa yang baru belajar, ingin masuk dan memulai karir di bidang interior dan juga manufaktur, apa itu ya? Saran apa? Saran apa yang Bapak berikan agar kita bisa lebih siap dan memiliki nilai tambah yang bagus di mata perusahaan? Terima kasih. Silakan Pak Lutfi. Oke, baik. Agar lebih siap dan memiliki nilai tambah ya. Yang pertama, tentunya kita harus memahami dulu apa yang menjadi pilihan kita. Kalau kita sudah paham dengan pilihan kita, tentunya kita ketika melangkah atau menjalani sesuatu akan lebih apa namanya lebih yakin seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah punya dasar yang cukup. Di sini Mbak Vina ini kan baru di bidang interior dan juga manufaktur ya. Jadi memang masih harus apa namanya bekalnya diperbanyak dulu, Mbak. Silakan menjadi seorang expert. Dan setelah itu akan menjadi nilai tambah, tentunya menjadi yang berbeda. Berbeda itu nggak harus menjadi yang 100% beda. Misal orang itu hanya bisa berjalan 100 langkah, Mbak Vina cukup menjadi orang yang berjalan 101 langkah aja. Itu nggak apa-apa.
karena itu cukup menjadi nilai plus atau nilai tambah. Jadi nggak harus berusaha yang eh, berusaha yang sangat keras, tapi cukup menjadi orang yang berbeda aja. Atau mungkin kalau saya mengutip kata-katanya Panji Komika, itu menjadi beda itu lebih baik, atau menjadi sedikit berbeda itu menjadi orang yang lebih baik sih. Mungkin seperti itu. Biar nantinya menjadi nilai plus di dunia kerja sendiri. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke. Oke, apakah Kapina sudah menjawab pertanyaannya? Saya kira sudah terjawab ya, karena penjelasan dari Pak Lutfi itu sangat luar biasa gitu. Apakah ada penanya lagi? Oke, ini ada lagi nih satu. Dari Kak Ariel, mau tanya dong Kak, saya kan sudah mahasiswa semester akhir dan mau lulus. Nah, tipsnya untuk bertahan di dunia kerja sebagai fresh graduate apa aja ya? Kalau dari segi pertanyaannya sih kayaknya relevan untuk dijawab oleh Pak Lutfi ya. Silakan Pak. Kuat makan, tidur. Ya Pak Lutfi. Betul, Pak. Yang penting makan dulu, Pak. Biar bisa bertahan, Pak. Biar nggak lemes. Ngopi juga penting itu, Pak. Oke, untuk bisa bertahan ya, Mas Ariel, di dunia kerja, tentunya jangan jangan pernah merasa puas. Ya, pertama itu, ya, jangan pernah merasa puas. Karena memang kita dilahirkan di dunia untuk terus belajar, ya kan, dan juga tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pertama itu, dan kedua, eh, balik lagi seperti yang tadi Pak Alam sampaikan ataupun saya sampaikan, attitude itu juga penting agar seorang lulusan baru bisa lebih bertahan di dunia kerja dan kemudian bisa naik ke posisi-posisi yang lebih baik tentunya, karena tadi kan terus belajar ya, nggak mungkin dong belajar masa jadi kelas 1 terus atau semester 1 terus, pasti akan bertambah terus sampai nanti akhirnya lulus seperti itu. Jadi memang yang dibutuhkan adalah terus belajar dan juga tetap menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu sih kalau saran dari saya. Oke, untuk Mas Ariel, oke, sudah cukup katanya Pak, pertanyaannya sudah, jawaban dari Pak Lutfi sudah cukup sesuai dengan pertanyaannya Mas Ariel. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Dari panitia tidak ada? Oke, kalau gitu itu pertanyaan diskusi dari teman-teman semuanya ya. Oke Pak Lutfi, ini kan kalau Atika kan sekolahnya, perkuliahan, bukan sekolah ya, berkuliahnya itu kan desain interior dan manufaktur. Kira-kira dari PT SAS apakah tertarik untuk merekrut alumni di Atika? Mumpung Anda direkturnya. Jadi, Sudah ada Mbak. Beberapa ada yang di sini. Beberapa ada lulusan alumni yang di Atika sini ada juga. ya Pak ya? Ada Di juga, SAS. ada juga. Kira-kira masuk di divisi apa aja Pak? Yang jadi manajer produksi ada, yang jadi senior manager untuk engineering juga ada di sini. Engineering ada ya? Engineering. Mm-mm. Jadi Kalau macam-macam. gaji gimana itu Pak? Wah, gaji ini nggak boleh disepil Mbak, ini rahasia perusahaannya. Oh, rahasia perusahaan. Oke. Nggak boleh. Jadi kalau teman-teman nanti kepo ya, mungkin langsung kalau misalnya SAS lagi ada open locker, mungkin teman-teman alumni Atika boleh apply gitu. Asal tadi memperhatikan poin-poin yang Pak Lutfi sampaikan gitu ya. Betul ya Pak ya? Biar Iya, bisa menarik perhatian HR gitu. Kalau dari Pak Lam sendiri, lulusan Atika rata-rata memang jadi manajer ya Pak? Atau ada? Ya macam-macam sih, nggak hanya manajer ya, ada yang apa namanya supervisor juga ya, ada yang awal-awal jadi operator juga gitu ya, tapi harusnya dia cepat gitu ya karena bisa apa namanya menyesuaikan seperti itu ya. Jadi banyak divisi sih yang dari lulusan-lulusan kita itu. Tapi intinya, salah satu intinya kalau mau cari kerja ya, Atika itu tidak akan susah dapat kerja gitu ya, Mbak Ellen ya. Jadi kenapa? Karena memang sekolah furnitur, desain interior itu tidak banyak begitu ya. Itu yang pertama. Kedua, ya Pika memang itu udah dari tahun 70-an ya Mbak Ellen ya, udah lama gitu ya, harusnya
Itu menjadi branding tersendiri juga seperti itu ya. Itu yang apa namanya dari lulusan-lulusan kita itu sehingga tidak terlalu susah untuk mencari kerja ya, untuk mau mengatakan gampang cari kerja begitu Mbak Ellen gitu ya. Oke. Ya, itu kalau apply-nya gimana ya Pak Lutfi ya? Biasanya langsung ke ini ya, ke HRD-nya itu ya. Kalau ada yang mau melamar dari Advika begitu ya. Mumpung Bisa ketemu di langsung kirim email ke saya atau mungkin isi link di LinkedIn saya juga ada. LinkedIn saya sesuai dengan nama saya sih, Lutfi Norman Perdana. Silahkan kalau mau terkoneksi juga nggak masalah. Saya sering share banyak informasi di sana. Oke, oke, baik. Baik, nanti kita sampaikan Mas Lutfi. Ya, Itu Mbak. suatu ini. Tadi kan kita sudah collab ya, collab terus akhirnya kita bekerja sama. Jadi peluang untuk teman-teman Atika masuk di satu perusahaan furniture ini sudah didapatkan izin ya Pak Lutfi, izin. Ya. Oke, tidak terasa teman-teman, waktu investasi kita hampir selesai, sudah di ujung acara. Sebelum kita akhiri investasi episode yang ke-10 ini, saya minta untuk masing-masing narasumber memberikan statement kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom. Saya mulai dari Pak Lam dulu. Apa statement yang akan diberikan untuk teman-teman di Zoom dan kita semua? Iya, jadi tanpa hard skill, soft skill itu tidak berguna dan sebaliknya begitu ya. Tanpa hard skill, soft skill tidak berguna, tanpa soft skill, hard skill tidak berguna. Nah, jadi artinya kamu harus mempunyai kedua-duanya ya dan melatihkannya terus-menerus ya. Milikilah hard skill atau kemampuan-kemampuan yang kamu pelajari baik di sekolah atau kamu pelajari sendiri ya, supaya itu menjadi modalmu nanti untuk konsisten tadi seperti Mas Lutfi bilang itu konsisten di satu bidang itu dan maju sampai menjadi sukses begitu ya. Dan untuk menyertainya ya latihlah terus kemampuan komunikasi, kemampuan persuasi begitu ya, kemampuan leadership, kemampuan manajemen gitu ya. Itu semuanya soft skill sehingga kamu mempunyai value atau nilai yang luar biasa yang dicari perusahaan. Begitu Mbak Ellen. Oke. Itu closing statement dari Pak Lam Tarida. Silahkan untuk Pak Lutfi bisa disampaikan closing statementnya apa untuk Oke, kita baik. semua. Dunia kerja sendiri itu tidak mencari karyawan sempurna, tapi perusahaan-perusahaan seringkali lebih mementingkan karyawan yang mau berkembang, memberikan kontribusi, dan juga memberikan hasil yang terbaik. Yang penting karyawan itu mau terus mau berkontribusi, berkembang, dan juga bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi penting sekali untuk teman-teman terus terus belajar dan terus mau belajar sampai nanti teman-teman menjadi seorang jadi expert atau menjadi seorang ahlinya di bidang yang kalian minati itu sendiri. Seperti itu. Oke, dua closing statement yang sangat luar biasa, berikan aplaus dong. Oke, sudah di ujung acara teman-teman semuanya. Baik, saya mohon untuk on kamera karena kita akan berfoto bersama. Oke, si dokumentasi panitia sudah siap kameranya. Itu teman-teman yang di Zoom kok sepertinya masih pada ini ya, off kamera ya. Saya mohon untuk on kamera sebentar karena kita mau dokumentasi. Kita mau berfoto bersama. Panitia sudah bisa di capture. Oke, hitungan ketiga ya, kita pose. 1, 2, 3. Oke. Next, masih ada di next slide. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini berapa slide ya? Masih ada? Oke, sudah cukup. Oke, teman-teman, sebelum saya tutup, saya mau ingetin buat teman-teman peserta Zoom yang sudah ikut di Investasi episode 10 ini, jangan lupa absen kehadiran karena nanti itu akan menentukan sertifikat. Jangan lupa absennya ada di room chat ya, teman-teman. Oke, aduh, sadly, sedih. Akhirnya kita sudah
selesai akan berpisah dengan Pak Lutfi. Saya ucapkan terima kasih Pak Lutfi Iya. atas waktu dan juga kesempatannya. Mohon maaf juga kalau ada salah kata. Siapa? Oh, oke, tidak apa-apa. Mungkin lain kali kita yang akan berkunjung ke SAS Iya, atau Bapak silakan. yang masuk Akan ke studio kita kita gitu ya. Ya, baik, silakan. Oke. Pak Lutfi ya. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber atas ilmu dan juga pengalaman yang telah diberikan. Semoga sesi ini memberikan wawasan baru bagi peserta yang belum tahu akhirnya lebih tahu mengenai dunia industri interior dan juga furniture serta membantu mempersiapkan langkah ke masa depan yang lebih baik. Saya Ellen sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di info session berikutnya. Bye-bye. Manfaat bagi banyak orang. Untuk menyediakan sumber daya unggul di bidang furniture, kayu, dan interior, Yayasan Pendidikan Vivere menyelenggarakan Akademi Teknik Pika. Akademi Teknik Pika atau ATPIKA merupakan satu perguruan tinggi yang terus mengembangkan diri untuk menghasilkan proses pembelajaran berkualitas, di mana para mahasiswa dipersiapkan dengan sangat baik untuk dapat mengetahui baik secara teoretik maupun praktik bagaimana menghasilkan desain furniture dan desain interior yang handal. Quality people, quality work, dan menciptakan quality life. Itu adalah values kita. Dan saya yakin semua orang mau mempunyai kualitas hidup yang baik. Kami mengundang seluruh anak-anak muda Indonesia untuk membangun masa depan bersama Akademi Teknik Pika, ATPIKA, di bawah Yayasan Pendidikan Vivere dan Vivere Group. Kami percaya kolaborasi kita dapat menghasilkan SDM unggul untuk industri furniture dan desain interior Indonesia.